Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Ahmad nih. Faqala Dawud sapa Ahmad itu Imam Ahmad. Ada rajulun jahalul ilmi. Ada utawi kilawong kang ucap la a'malu syai'an. Iku jahalul ilmi wong kang bodoh ilmune. Kalau ada orang tidak mau bekerja, maunya cuma diem, hanya berpangku tangan, cukup berdoa, itu menurut Imam Ahmad dianggap orang bodoh. Karena ama sami'a ono to orang rungu kaulan Nabi ing dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Innallaha sunni Allah iku ja'ala natekno subhanallah rizki ingsun tahta dhilli rumhi ing dalam isore tumbak ingsun. Wa qaululan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzakarona likani nutur sapa nabi at-tahira ing manuk. Faqala dawu sapa Kanjeng Nabi tagdu budalan isu sapa thair khamason hale luwe wa taruhulan budalan sore sapa thair bitonan hale wong pira-pira kang warek. Fadha karamul kono terus sapa nabi anda sudene mengkono thair iku tagdu budalan sapa thair fi talabir rizki ing dalem nyuplih rezeki. Nabi mencontohkan rezekinya burung dengan cara burung mau terbang. Wa kana lan ono sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pira-pira sahabat Rasulullah iku yatajiruna padha dagangan sapa ashab fil barri ing dalam daratan wal bahri lan lautan. Sahabatnya Nabi sahabatnya Kanjeng Nabi juga pergi berdagang di darat dan di laut. Wa ya'maluna lan podo ngelakoni sapa mengkono ashabun Nabi fi nakhilihim ing dalem kebun kurmane ashab. Sahabat Nabi juga kerja berkebun ya. Mereka membangun perkebunan, membuat pengairan ya. Artinya sahabat Nabi juga kerja gitu loh. Kalau hari ini ada orang tidak mau kerja, itu aneh, bodoh. Wong sahabat Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi juga mengajar menanam kurma. Qala dawu sapa Imam Ahmad wal qudwatu utawi panutan iku bihim kelawan mengkono-mengkono ashabun Nabi. Yang lebih pantas ditiru ya sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu ya pedagang, petani ya. Wa qala dawu sapa Abu Qilabah, Imam Abu Qilabah, li rajulin maring wong lanang min ashabihi, maksudnya kepada seorang santrinya, la'an araka demi yakti yen to ningali ingsun ka ing sira tatlubu hale nyupri sira ma'asyaka ing penguripan sira, kamu bekerja mencari nafkah iku ahabbul demenaken ilayya maring ingsun min an araka saking yen to ningali ingsun ka ing sira fi zawiyatil masjidi ing dalam pojokane masjid. Artinya kamu bekerja, kamu berusaha ke pasar, ke kebun, itu lebih saya sukai daripada kamu menyendiri di masjid ya, tidak bekerja. Bekerja ini menjadi kewajiban ya. Orang harus mencukupi dirinya supaya tidak menjadi beban orang lain. Makanya lebih baik dia kerja daripada dia tirakat tapi hidupnya menjadi beban orang lain. Wariyalan dan riwayatakan ono apa annal Auza'i, Sayyidina Imam Auza'i Imam Auza'i seorang
ulama yang masyhur. Iku lagi ya ketemu sapa Al-Auza'i, Ibrahim bin Adham, Kiai Ibrahim bin Adham. Wala unuki lan iku ing atase pundake Auza'i Hizmata Hatobin utawi bongkokane kayu. Maksudnya dia suatu saat sedang memikul kayu. Faqala lahu, faqala ngucap sapa niku Ibrahim lahu maring Imam Auza'i ini. Oh, ala unukihi ing ngasih gulune Ibrahim bin Adham. Hizmata Hatobin utawi Hizmatu Hatobin bongkokane kayu. Ibrahim bin Adham mikul kayu. Faqala mongko dawuh sinten niku Al-Auza'i dawuh lahu maring Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, julukannya, panggilannya. Ilamata maring kapan? Hadza utawi kila nyambut gawe niku maksudnya. Sampai kapan kamu akan bekerja seperti itu? Ditanya demikian, ikhwanuka utawi pira-pira kanca sira iku yakufunaka nyukupi sapa ikhwan ka ing sira. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi besar, dia masih bekerja mikuli kayu. Padahal tingkatannya dia ini sudah seorang kiai. Jadi tanpa malu Ibrahim bin Adham itu mikuli kayu, cari kayu di hutan, dibongkoi, dipikul. Sehingga suatu saat ditegur oleh Imam Auza'i, sampai kapan sampean kok kerja terus? Bukankah santri-santrimu sudah cukup? Dan dia ini pengikutnya banyak. Kalau dia mau, dia diem sudah banyak yang mau memberi, yang menghormati dia ini banyak sekali. Tapi kenapa kok masih mau kerja gitu? Faqala mongko jawab sinten Ibrahim bin Adham, ya ngene, dak ni tinggal sira ni ing ingsun. An hadza saking ikilah penggawean ya Aba Amru, he Aba Amru. Aba Amru julukannya Al-Auza'i tadi. Fa innahu sedhe kelakuan iku balagha ustamaqani ing ingsun apa annahu annahu setune kelakuan man utai sapani wong iku waqafa ngadeg sapa man mauqif amadillatin ing dalem nggon nginaaken. Maksudnya siapa orang mau bersusah payah nyambut kayak asor ya. Siapa orang mau bekerja keras, pekerjaan yang hina sekalipun ya, nyapu pasar atau tukang sampah. Siapa orang mau bekerja sebagai pemulung, sebagai apapun ya, pekerjaan yang dianggap remeh demi untuk apa? Fitolabil halali ing dalam nyupri halal, wajibat mongko wajib lahu kutiman opo al jannatu suwargo. Jadi Ibrahim bin Adham tidak malu, walaupun dia seorang kiai besar ya. Dia seorang tokoh sufi yang sudah terkenal, tapi dia masih kerja cari kayu ya. Kerja cari kayu coro hari ini ya kerjaan kasar lah, kuli ya. Padahal ini kiai ya. Ketika dia ditegur oleh Imam Auza'i, kenapa kok susah payah mau kerja? Padahal kalau mau diam dia sudah banyak orang yang mencukupi dia. Beliau mengatakan biar saya masih ingin seperti ini terus. Artinya beliau tetap ingin kerja sendiri karena beliau mendapatkan riwayat ya. Balaghoni maksudnya saya mendapatkan hadis riwayat barang siapa ya, yang mau bekerja yang berat, bekerja yang menghinakan, maksudnya bekerja yang mungkin oleh orang dianggap itu kerja kasar ya. Siapa orang mau bekerja keras, bekerja kasar dalam rangka mencari harta halal supaya tidak nyolong, supaya tidak ngemis, maka dia akan diberi balasan surga. Jadi kerja ini ibadah gitu.
Jadi Ibrahim bin Adham, beliau walaupun seorang sufi, seorang tokoh yang sangat terkenal ya, tapi masih berusaha untuk mencukupi dirinya dengan bekerja. Dan pekerjaannya itu cari kayu, pekerjaan yang dianggap kerja rendah. Justru beliau memang memilih pekerjaan itu supaya dia ingin masuk dalam kategori hadis yang diriwayatkan dia bekerja kasar demi mencari harta halal itu akan mendapatkan balasan surga. Jadi jangan gengsi bekerja. Orang sekelas Ibrahim bin Adham aja masih mau cari kayu. Padahal beliau ini namanya sudah mendunia, orang tokoh sufi yang terkenal. Tapi masih kerja cari kayu gitu. Karena memang ada riwayatnya demikian tadi. Bekerja mencari harta halal itu dapat balasan surga. Artinya bekerja ini motivasinya bisa jadi memang untuk surga itu. Jadi kamu harus bekerja, kamu harus mau berusaha sebagai pengamalan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Adham. Siapa mau bekerja rendah, kasar demi mencari harta halal, maka dia mendapatkan surga. Jadi motivasinya bekerja ini harus kuat gitu. Jadi motivasinya bukan sekedar cari makan. Orang bekerja ini motivasinya jangan cuma cari uang, tapi memang ada niatan ibadah. Jadi jangan malas. Nyambut kayak opoai, terserah. Semakin lama nanti semakin maju. Kerjaannya bisa macam-macam. Tapi keinginan untuk bekerja mencukupi harta halal itu ibadah. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kau sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, laisa ibadah, laisa ora ono apa ibadah itu ibadah, indana munggui kita. Indana maksudnya kaum sufi ya. Abu Sulaiman Ad-Darani ya tokoh sufi terkenal ya. Ya semua yang dibahas di sini tokoh-tokoh sufi ya. Karena kitab Ihya ini kan kitab sufi yang terlengkap. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan laisal ibadah indana antasifa qadamaika. Laisa ora ono pal ibadah itu ibadah indana munggu kita ahli tasawuf kaum sufi iku an tasifa yen to barisaken sira qadamaika ing delamaan loro sira. Maksudnya ibadah itu bukan hanya berdiri sholat ya. Wa ghairuka hal utawi sira utawi liyane sira iku yaqutuka nyukupi sapa ghairuka ka ing sira. Ibrahim bin Adham mengatakan ibadah itu bukan berarti kamu harus sholat sementara hidupmu dicukupi orang lain. Walakin abadan walakin ibda, tetapi ningawitono sira biro ghifika kelawan roti sira panganan siro ya. Faharusha nuli nyimpen siro ha ing mengkono roghif summa ta'abbad nuli ibadah siro. Jadi sufi yang benar ya, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, cara beribadah yang benar itu bukan berarti kamu rajin jamaah, wiritan, tapi hidupmu menjadi tanggungan orang lain. Itu tidak bagus ya. Yang benar ya, ini sufi yang benar, ibda biroghifika. Pertama kamu sebelum ibadah itu cukupi kebutuhanmu dulu. Hendaknya kamu mencukupi kebutuhan makanmu, bekerjalah, cukupi kebutuhanmu, baru summa ta'abbad, kemudian kamu beribadah. Jangan tiba-tiba ibadah tapi kamu tidak mikir ekonomi gimana, anak istri bagaimana ya. Tidak boleh orang itu sibuk ibadah tapi hidupnya menjadi beban orang lain gitu. Jadi kalau mau jadi sufi yang benar, kalau mau belajar tasawuf yang betul, kamu harus bekerja ya. Orang seperti Abu Sulaiman Ad-Darani aja menyuruh kita bekerja. Jadi sufi itu bukan berarti dunia melarat, dunia yang tidak ada harapan, bukan. Sufi itu harus mencukupi dirinya ya. Baru ibadah yang sergap. Artinya kamu
masa muda, bekerja yang rajin, bekerja yang giat, supaya kamu nanti punya kesempatan ibadah lebih banyak. Kalau kamu masih muda foya-foya, nggak mau kerja, akhirnya seumur hidup kamu ya dalam kesulitan. Harusnya kamu segera bekerja ya. Masa muda kamu berusaha yang rajin, jangan boros. Bagaimana berusaha supaya ibadah menjadi tenang. Ibadah setelah dirimu mencukupi kebutuhanmu, termasuk anak istrimu. Tidak boleh orang itu ibadah wiritan, anak istrinya tidak terurus. Itu dosa. Dia kewajiban memberi nafkah keluarga. Makanya sufi itu tidak boleh dengan bodoh. Orang yang tirakat-tirakat di gua-gua ya, itu kan kebanyakan tidak punya ilmu ya, sehingga ya tidak berhasil. Dia walaupun menyendiri di hutan, tapi kan pikirannya ngelamun kemana-mana. Lebih baik dia itu di rumah bekerja, makannya cukup, ibadahnya tenang, daripada tidak kerja ibadah. Ya pikirannya ngelamun, tomak, arep-arep, mengharap kiriman, mengharap sowanan. Tidak boleh orang menjadi tomak supaya ibadahnya tenang. Ya sangune cukup ono. Artinya kebutuhanmu harus kamu cukupi, baru kamu konsentrasi ibadah. Jadi ibadah itu temenanan. Nalek luwe durung mangan sembahyang, ya toleh. Sembahyangnya tidak khusyuk, mangan osik sing waret, mari sembahyang. Wis kok toleh. Wa qala dawu sapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Yunadi undang-undang, maksudnya pengumuman. Sapa munadin wong kang undang-undang, ada orang yang mengumumkan yaumal kiamati, dalam dino kiamat. Besok hari kiamat itu ada pengumuman. Ada malaikat yang disuruh mengumumkan aina baghdhaullah fi ardi. Aina iku endi baghdhaullah utai wong kang ten bentuk Allah fi ardihi ing dalam bumi ini Allah. Besok ditanya siapa orang-orang yang dibenci Allah ya. Orang-orang yang dibenci Allah dicari, berdiri orang yang dibenci Allah. Siapa ternyata? Fayakumu mongko jumeneng sapa sualun nasi biro-biro wong kang ngemis menungso fil masajid ing dalam biro-biro masjid ya. Orang yang ngemis di masjid ya, itu orang yang dibenci oleh Allah. Jadi di masjid kan banyak ini orang di masjid ngemis ya. Memang orang akan lebih secara naluri kan kasihan. Tetapi itu tidak boleh ya. Kalau mau ngemis ya, seandainya harus ngemis, jangan di dalam masjid. Sebab di masjid di Madinah, di Mekah juga ada begitu. Orang ngemis keliling ke soft didatangi satu-satu. Nah itu tidak disukai, itu dibenci oleh Allah ya. Di masjid minta-minta. Di masjid itu tempatnya orang ibadah ya. Tidak boleh minta-minta di masjid ya. Fahadi utawi ikilah riwayat niku, itu iku madzammatus syar'i, celaane syariah, lisuali maring jaluk. Jadi minta-minta itu tercela. Minta-minta di masjid itu tercela. Dimanapun tidak bagus ya. Minta-minta, lebih baik bekerja daripada minta-minta. Wal ittikalu lan kumandel ala kifayatil aghyari ing atase kecukupane pira-pira makhluk ya. Syariah mencela orang yang meminta-minta hidupnya jadi beban orang lain. Waman taisapane wong iku laisa ora ono iku lau kudueman opo malun bondo maurusun kang den waris. Kalau orang itu tidak punya warisan, yo fala yunjihi mongko ora nyelametaken ing mengkono-mengkono man min dzalika saking mengkono-mengkono soal supaya enggak ngemis. Orang nyelametaken opo illa ahadu syai'aini, salah suwijine perkara loro.
rupane al-kasbu nyambut gawe, wat tijaratu lan dagangan. Kalau orang ini tidak punya harta, ya pilihannya dua, bekerja, buruh, atau dagang. Itu pilihannya sudah. Kalau dia sudah punya harta, ya bisa aja tidak kerja. Kalau warisannya 10 miliar, silakan aja turut dok gak apa-apa. Tapi kalau tidak punya, ya jangan diam, harus ya, bekerja atau berdagang. Fa in qulta lamun ngucap sira, faqad qala taman dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau auha ora paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun, an ajma'ala ingin ngumpulaken ingsun al mala ing pondo, wa kunan ono sira iku minat tajirina saking wong kang dagang kabeh, walakin auha tetapi ini paring wahyu sinten Allah ilayya maring ingsun an ing tegese an usabbiha yento an sabbih an ing tegese sabbih maca tasbih sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran sira wa kunnan ono sira iku minas sajidina saking wong kang sujud kabeh wa butan nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiyaka sehingga teko ka ing sira apa al yaqinu kematian. Ini maksudnya fa in qulta terus wakila lan den ucapaken di Salman Al Farisi maring Salman Al Farisi ausina paring wasiat sirona ing ingsun faqala dawu sapa Salman man tesa wong iku istato aku wasa sapa man mingkung kang tetep saking sira kabeh ayyamuta ing yen to mati sapa man hajan hali haji au ghazian to wong kang perang au amiran to ngrame akal di masjid rabbihi maring masjid pangerane man falyaf'al moko becik nglakonono sapa man wala yamutan lan ojo mati temen sapa man tajiron hale wong dagang wala khainan dan ora wong kang khianat. Kalau ada pertanyaan, ya, ini Imam Ghazali memberi ulasan. Nabi itu dalam sebuah hadis mengatakan saya ini diperintah menjadi sajidin, bukan tajirin. Nabi diperintah sebagai ahli sujud, bukan ahli dagang. Dan juga ada dawuhnya Salman Al Farisi, dia mengatakan jangan mati sebagai pedagang. Maksudnya bagaimana itu? Oh, fal jawab udah jawabe begini jawabnya. Anna wajal jam'i situni dalani ngumpulaken baina hadil akhbari antara ini ikilah piro-piro riwayat iku tafsilul ahwali merinci piro-piro tingkah. Jawabannya Imam Ghazali situasinya itu harus dibedakan. Fanaqulu mongko ngucap ingsun lasna ora ono sapa ingsun iku nakulu ngucap ingsun ngucapaken at-tijaratu dagangan iku afdalu luwih utama mutlakon kalawan mutlak min kulli syai'in saking sakabehane suci-wici. Imam Ghazali mengatakan yang saya maksud bekerja itu bukan berarti mutlak lebih baik dari semua hal. Walakin at-tijaratu tapi nilai dagangan iku imma antak luba ono kalane yen to nyupri sira biha kelawan tijarah al-kifayah ing kecukupan awis sarwata utawa ing kekayaan awis ziyadata utawa nambahi alal kifayati ing si kecukupan fa in talaba lamun nyupri sapa wong minha saking kuno-mengkuno tijarah az-ziyadata ing tambahan alal kifayati ing atasi kecukupan istighsaril mali krono ngakeh-ngakehno pondo wa tikharihi lan nyimpen mal lali surafa ora supaya den infakaken ora supaya den ingoaken apa mungkunu mal ilal khairat imaring kebagusan wa sadaqati lan pira-pira sedekah fa hiya mungkota tijarah iku mazmumatun den cela. Jadi yang dimaksud pedagang yang dicela itu pedagang yang menumpuk kekayaan, pedagang yang ingin
menumpuk harta dan tidak mau membelanjakan dalam kebaikan. Itu yang dicela gitu loh. Jadi yang dimaksud oleh Nabi apa itu tadi, Nabi tidak ingin mati sebagai pedagang itu dalam arti sebagai orang yang ngumpul-ngumpulkan harta. Tetapi kalau bekerja dalam arti untuk mencukupi diri, semua orang harus ya. Yang tidak dianjurkan itu bekerja yang melebihi batas untuk kemewahan dan tidak digunakan dalam kebaikan. Lah yang tercela yang begitu. Li'annahu karena setune mengkono-mengkono istighfar iku ikbalun ngadep alat dunia ing asih dunya allati hubbu kang utawi temen dunya iku ra'su kulli khati'atin pokoke saben-saben kesalahan. Ada riwayat ataupun celaan dalam kitab tasawuf terhadap harta. Itu bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Yang dicela itu harta yang ditumpuk-tumpuk untuk pameran, untuk kemewah-mewahan. Itu yang dicela. Makanya Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur. Yang tidak boleh itu takatsurnya, berlomba bermewah-mewahannya itu. Tapi kalau dia bekerja untuk mencukupi diri, untuk memakan harta yang halal, itu harus ya. Jadi kewajiban. Karena orang tidak boleh jadi beban orang lain. Tetapi bekerja yang tidak motivasi ibadah, bekerja dengan cara yang jahat, cara mencuri, menipu ya, demi kekayaan, demi asalkan dapat uang, lah itu yang dicela. Yang tidak diinginkan itu orang yang kedunian. Tapi kalau harta yang dipakai untuk kebaikan, bangun masjid, zakat, sodako, itu baik semua. Tidak ada yang jelek. Orang Islam kaya untuk kebaikan, itu harus ya. Orang Islam ini harus punya kemampuan. Kalau tidak ya dijajah oleh orang lain. Makanya dalam kitab ini Imam Ghazali menyuruh kita rajin bekerja, tapi jangan berlomba-lomba lupa pada ibadah. Nah, itu yang tidak boleh di situ. Tidak ada larangan menjadi kaya, tidak ada. Sahabat-sahabat Nabi, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu mayoritas kaya, yang 7 kaya. Artinya ternyata sahabat yang istimewa itu kaya-kaya. Yang miskin cuma 3. Dari satu contoh 10 sahabat. Jadi sufi ini tidak mengajari orang menjadi miskin. Sufi itu mengajari orang qanaah, neriman. Bisa jadi dia kaya tapi hatinya neriman, tidak kedunian. Orang sufi kaya, hartanya pasti digunakan untuk ibadah. Tapi orang miskin ya, orang miskin sabar ya, gunanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa menolong orang lain. Makanya umat Islam ini ada anjuran zakat ya. Anjuran untuk menolong orang lain. Makanya harus ada kemauan bekerja, mencukupi diri, mencegah dari harta haram ya. Mencukupi dari tidak minta-minta ya. Ini menjadi wajib bagi semua umat Islam ya. Muka-muka kabeh diparingi rezeki yang berkah. Kita semua berusaha, rezeki dari Gusti Allah. Makanya bekerja pun harus tetap diimbangi dengan doa.